Beritakanlah berita mulia, yaitu kerajaannya sekarang merekat. Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali pada hari ini, Senin 28 Desember 2020 dalam Sapa Malam Gembala di edisi yang ke-207. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 207, Ku berseru hai dunia. Berseru karena Allah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit. Sebelum kita melanjutkan, saya mengucapkan selamat Natal untuk sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan sesuai dengan urutan, meskipun ini Natal, kita menyanyi di lagu-lagu Paskah. Sama-sama lagu yang bercerita tentang kemenangan. Natal adalah sebuah harapan. Kebangkitan Kristus Paskah adalah sebuah kenyataan bahwa kehidupan yang dulu seketika Natal diharapkan sudah diwujudkan karena seluruh karya Tuhan itu dinyatakan di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita bersyukur kita mengetahui seluruh rangkaian rencana dan karya Tuhan itu. Dan karena itu mari bersama-sama dengan sukacita kita boleh memasuki hidup kita yang berpengharapan meskipun di tengah-tengah kondisi pandemi di saat ini. Mari kita persiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Ya Allah pengasih, tolong kami tetap bersukacita di tengah-tengah Natal ini, sambil menghayati bahwa Natal itu sangat-sangat memberikan arti ketika kami tahu akhir dari seluruh karya Tuhan, bukan hanya kematian, tetapi kemenangan, kebangkitan. Karena itu tolong kami ya Tuhan, sebagai anak-Mu yang bersukacita, boleh merendahkan diri di depan Tuhan, bertekun dalam iman kami, dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah Engkau menguatkan kami, sehingga firman-Mu menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami sedia mendengarkannya, demi Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah ironi sebuah hubungan. Kita mendasarinya dengan membaca Keluaran pasal 31 ayat 18, kemudian pasal 32 ayat 1. Ya, kemarin sudah sempat dibaca ayat 18. Dibaca lagi supaya kita bisa melihat ironinya. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Pasal 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Demikian firman Tuhan yang berbagi dalam mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya ini ya, setelah semua percakapan tentang bagaimana Allah berkenan membangun hubungan dengan umatnya selesai dengan berbagai macam ya, termasuk tentang kemah, tentang persembahan-persembahan, tentang ukupan, tentang apapun semua banyak sekali, bahkan tentang pakaian imam, tentang rencana Tuhan bagi Harun dan anak-anaknya. Semua sudah selesai. Dan akhirnya Tuhan berkenan mengukir sendiri loh batu yang isinya dasatitah atau 10 perintah Tuhan sebagai sebuah pernyataan umum ya, yang harus dipegang oleh umat Israel. Betapa Tuhan begitu sayangnya, begitu gembiranya akan hubungan yang baru ini. Ya, Allah berusaha membangun sebuah hubungan berdasarkan apa? Berdasarkan kesetiaan ucapan umat. Kita ingat di Keluaran pasal 24 3b misalnya, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan ya.
Ketika Musa turun naik gitu toh, kemudian memberikan sepatah kata atau beberapa pernyataan Tuhan, kami akan kami lakukan. Ataupun dalam 24 pasal 24 ayat 7b, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan dan kami dengarkan. Dan kemudian masih ada ayat-ayat lain sebelumnya ya, yang terkait berkaitan dengan kesetiaan mereka untuk melakukan, mendengarkan. Dan itu diteguhkan dengan pemercikan darah korban, penghapusan dosa dan keterikatan mereka atas janji itu. Dan Tuhan begitu bersemangat untuk bangun hubungan ini. Namun parah ini, hal itu berbeda 180 derajat. Kemudian umat Israel dengan alasan terlalu lama menunggu tanpa kabar dari Musa, mereka berani-beraninya mengingkari pernyataan mereka sendiri. Mereka hendak mencari Allah mereka sendiri. Allah huruf kecil, bukan Allah huruf besar. Allah mereka sendiri. Bikin Allah sendiri yang memimpin perjalanan mereka. Aduh. Dan kemudian mereka mohon bantuan Harun. Ini adalah sebuah ironi. Ketika Tuhan mengulurkan tangan persahabatan, ya, tangan pertolongan, mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan itu. Yang ditawari ini, Israel ini, mereka tidak bersabar. Dan justru melirik Allah yang lain. Seolah-olah ini ya, cinta yang bertepuk sebelah tangan. Alasannya apa? Sepele. Kamu lama sih. Sahabat GKI Gendong Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajarlah bersabar. Belajarlah untuk tetap setia dalam membangun relasimu dengan Allah. Jangan seperti mereka. Selamat mempraktekannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, ironi ini janganlah menjadi bagian dari kami. Biarlah kami tetap belajar sabar, belajar setia, berjalan bersama dengan Engkau. Tidak ada yang terlalu lama, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Kami hanya membutuhkan kesabaran, membiarkan waktu itu berjalan dan melihat betapa karya Tuhan itu selalu indah dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk tetap percaya Engkau tidak pernah terlambat. Terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri. Amin. Nah, sahabat GKI Gendong Indah dikasih Tuhan, kita mengakhiri Sapa Malam Gembala di malam hari ini. Kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat 207 dan kita nyanyikan bait yang ke-7 dan yang ke-8. Ku berseru, hai dunia. Taburan kasih-Mu bertumbuh dan mekar, sehingga dunia penuh buahnya yang segar. Tuhan bersama umat-Nya dan duka telah lenyap. Ia pembaru dunia sekarang dan tetap. Sampai berjumpa kembali di esok hari dan mengingat-ingat kebaikan Tuhan selama 1 tahun ini, karena kita menjelang waktu-waktu mengakhiri tahun 2020. Sampai berjumpa di esok hari, sahabat GKI Gendong Indah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.